Pendahuluan Farmasi Fisika, cabang ilmu farmasi yang mempelajari sifat fisika dan kimia dari zat aktif, bahan utama, dan eksipien bahan tambahan dalam sediaan farmasi. Ilmu ini bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, aman dan dikonsumsi, dan memberikan efek terapi yang diinginkan. Dengan memahami prinsip farmasi fisika, proses formulasi obat dapat dioptimalkan sehingga menghasilkan produk yang stabil, efektif, dan memenuhi standar farmasi yang berlaku. Terima kasih. Jelaskan dulu definisinya. Definisi sifat fisik molekul obat adalah karakteristik yang dapat diukur dan dideteksi tanpa mengubah struktur atau komposisi kimia suatu zat. Sifat ini sangat penting dalam dunia farmasi karena berperan dalam menentukan metode formulasi yang tepat. Dengan memahami sifat fisik suatu molekul obat, kita dapat memastikan bahwa sediaan farmasi yang dihasilkan efektif, stabil, dan aman untuk digunakan. Sifat fisika molekul obat ini juga akan berkaitan erat dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat ini harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam tubuh. Di sini, sifat fisika molekul obat berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat sehingga kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah yang cukup besar. Pertama ada asam lemah. Asam lemah adalah asam yang hanya terionisasi sebagian dalam larutan air, sehingga hanya melepaskan sebagian ion hidrogen. Ini berarti asam lemah memiliki nilai konstansa asam yang kecil dan pH yang lebih tinggi dibandingkan asam kuat pada konsentrasi yang sama. Asam lemah biasanya memiliki rasa yang masam, tetapi tidak sekuat asam kuat seperti asam klorida atau asam sulfat, dan bersifat reversibel sehingga terdapat keseimbangan antara molekul asam dan ion-ionnya dalam larutan. Yang kedua, molekul netral, yaitu senyawa kimia yang tidak memiliki muatan listrik secara keseluruhan. Ini berarti jumlah muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam molekul tersebut seimbang, sehingga molekul tersebut tidak bermuatan listrik. Dalam konteks senyawa obat, molekul netral seringkali bersifat lipofilik, yaitu larut dalam lemak, sehingga lebih mudah menembus membran sel dibandingkan dengan molekul yang terionisasi. Garam organik berasal dari asam organik, misalnya asam asetat, asam sitrat, asam laktat, bersifat lebih stabil dan lebih mudah larut dalam air dibandingkan asam organiknya. Banyak digunakan dalam obat-obatan, pengawet makanan, dan suplemen mineral. Dapat bersifat asam, basa, atau netral, tergantung pada komponennya, larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Selanjutnya yaitu basa lemah. Terionisasi sebagian dalam larut air, pH antara 8-10 lebih rendah dari basa kuat, memiliki konstanta basa atau Kb kecil dan pKa yang lebih tinggi. Reaksinya lebih lembut dibandingkan basa kuat seperti NaOH. Biasanya bersifat reversibel, artinya keseimbangan antara molekul dan ion tetap terjaga. Sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, heksan, dan etanol. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat kelarutan. Sifat kelarutan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, polaritas. Kelarutan sangat dipengaruhi oleh polaritas molekul obat dan pelarut. Obat hidrofilik lebih mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan obat lipofilik lebih baik larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua yaitu pH. pH larutan dapat mempengaruhi ionisasi molekul obat. Misalnya, obat asam lemah akan lebih larut dalam larutan basa karena membentuk garam yang lebih larut. Sebaliknya, basa lemah akan lebih larut dalam lingkungan asam. Oleh karena itu, pemilihan pH yang tepat untuk larut sangat penting dalam meningkatkan kelarutan obat. Yang ketiga, suhu. Umumnya, peningkatan suhu akan meningkatkan kelarutan banyak zat padat dalam cairan. Namun, untuk beberapa senyawa gas, kelarutan justru menurun dengan peningkatan suhu. Yang keempat, yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel obat yang lebih kecil meningkatkan luas permukaan
yang dapat berinteraksi dengan pelarut sehingga mempercepat laju disolusi dan meningkatkan kelarutan secara keseluruhan. Yang kelima, polimorfisme. Bentuk kristal dari obat atau polimorfisme dapat mempengaruhi kelarutan bentuk amri larut dibandingkan bentuk kristal. Yang keenam, permukaan. Surfaktan dapat digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kelarutan dengan mengurangi tegangan permukaan antara obat dan pelarut. Ini memungkinkan partikel obat untuk terdispersi lebih baik dalam pelarut hingga meningkatkan laju disolusi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara kerja aplikasi molekul obat. Yang pertama, ada berdasarkan sifat kelarutan, yaitu dengan cara mengurangi tegangan permukaan antara zat terlarut dan pelarut. Selanjutnya ada kompleksasi, yaitu pembentukan kompleks dengan pembawa seperti siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan obat lipofilik. Lalu yang kedua ada berdasarkan sifat fisik molekul. Pengujian sifat fisik dilakukan menggunakan alat seperti yang pertama ada alat refraktometer untuk mengukur indeks bias, yang kedua ada polarimeter untuk mengukur rotasi optik, lalu yang terakhir ada piknometer untuk menentukan massa jenis. Lalu poin terakhir ada penghantaran obat. Sistem penghantaran seperti monopartikel bekerja dengan membawa molekul obat ke lokasi target di dalam tubuh. Melepaskan obat secara perlahan sesuai dengan kondisi fisiologis seperti pH atau suhu tubuh.